Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pertama marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita semua masih diberi limpah rahmat serta nikmat berupa kesehatan jasmani rohani, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Nur Al-Iman ini dengan tiada halangan suatu apapun. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki sholat Jumat, di sini ingin kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama mengenai infak. Yang pertama infak dari hamba Allah untuk buat sumur bor kemarin sebesar Rp500.000. Kami aturkan terima kasih kepada hamba Allah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembuatan sumur bor Masjid Nur Al-Iman. Semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian infak yang kedua dari karyawan SPB Wonosari Pegang Sakti sebesar Rp1.000.000. Juga kami aturkan terima kasih kepada seluruh karyawan SPBU Wonosari Megang Sakti yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk Masjid Nur Al-Iman. Semoga juga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah secara berjamaah. Mudah-mudahan niat dari jamaah yang berinfak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya ingin sampaikan mengenai saldo kas Masjid Nur Al-Iman pada tanggal 8 Mei tahun 2026 Jumat kemarin Rp42.212.000. Kemudian dalam waktu satu Jumat ini ada uang masuk dan juga uang keluar. Yang pertama uang masuk dari kota Jumat kedua kemarin Rp824.000. Kemudian infak dari penginapan Rp150.000, infak dari Bapak Suyanto bin Muryono Rp100.000. Kemudian untuk uang keluar, yang pertama beli minyak pertalit untuk genset 10 liter Rp120.000, ongkos bersumur dengan kedalaman kurang lebih 60 meter Rp6 juta, beli casing serta sibel Rp5.009.000, kabel dan otomatis sibel Rp591.000, transport khotib, muazin dan muazir Rp100.000. Ada uang keluar Rp11.820.000. Uang masuk Rp43.286.000. Uang keluar Rp11.820.000. Saldo kas Masjid Nur Al-Iman pada hari ini tanggal 15 Mei tahun 2026 Rp31.466.000. Rp31.466.000. Inilah sekilas mengenai informasi saldo kas Masjid Nur Al-Iman. Selanjutnya ingin kami sampaikan masuk sholat Jumat pada hari ini tanggal 15 Mei tahun 2026 masuk pada pukul 12:07. Kemudian yang terakhir
untuk petugas sholat Jumat di Jumat yang ketiga bulan Mei tahun 2026 untuk khotib sekaligus imam sholat Jumat insya Allah nanti Ustadz Budiawan SPD, muazin saudara Agil Sirat, sedangkan muasir Mas Alfian. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada kata kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا معاشر المسلمين وتقرأ المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لسلمك يوم الجمعة أقسم والإمام يخطب فوق الرأس ومن غفر جمعتنا أقسم واسمع قرآن رحمكم الله أقسم واسمع قرآن رحمكم الله أقسم قرآن ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أكبر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واشهد على أهل الدين وقهم على المتقين الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami tidak lupa untuk berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya dan juga kepada para hadirin sekalian untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena kelak saat kita menghadap ilahi Rabbi, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan yang kita miliki. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara begitu banyak pesan penting yang ditinggalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, ada sebuah hadis yang kalimat-kalimatnya singkat, tapi dalam untaian kalimat yang singkat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merangkumnya 3 rahasia yang penting kebahagiaan dan kesuksesan kita di dunia ini hingga ke akhirat kelak.
Hadis ini sebuah pesan yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW berpesan, "Ittaqillah haitsu kunta wa tabi'il haitsa atal hasanata tanhuha wa khalaqil nasa bi khuluqin hasan." Artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta perlakukanlah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Tirmidzi, dan ia mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Kaum muslimin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis singkat ini setidaknya Rasulullah SAW menyampaikan 3 rahasia kebahagiaan dan khususnya yang penting untuk kita semua. Yang pertama adalah menghadirkan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mungkin kita berpikir untuk memahami apa hubungan kebahagiaan dan kesuksesan dengan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan pada Allah taala adalah sebuah kesadaran yang menguasai jiwa dan hati kita bahwa kita dengan semua aktivitas yang kita lakukan sepenuhnya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Takwa pada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kesadaran tak henti-hentinya dalam diri bahwa tidak ada ruang dan waktu bagi kita sebagaimanapun di alam semesta ini, dimanapun kita bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terpantau, semuanya terlihat, semuanya terdengar, semuanya terawasi, semuanya penuh dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keyakinan dalam jiwa bahwa tidak ada satupun perbuatan dan perkataan yang lahir dari diri ini kecuali semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semuanya kesadaran ini, jamaah sekalian, seseorang muslim seharusnya selalu berusaha memastikan bahwa setiap aktivitasnya tanpa kecuali adalah aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan, perkataan adalah perbuatan dan perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ketika kita hidup sebagai manusia terhormat, sebagai seorang hamba yang menjaga diri dari apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup sebagai hamba yang merdeka dari penjajahan hawa nafsu yang selalu menghancurkan kebahagiaan kita. Secara terperinci, kesuksesan hamba yang bertakwa itu diuraikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq ayat 2. Yang artinya, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan untuknya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wa tabi'is sayyatal hasanata tanhuha, dan ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Kenyataannya, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekeras apapun usaha kita untuk menjaga diri agar tidak jatuh dalam dosa dan tidak terjerembab dalam maksiat, namun selalu tidak mudah untuk itu. Faktanya, pasti ada saja ketergelinciran diri dalam dosa meski kita telah berusaha keras menjauhinya.
Tidak ada satupun dari kita di sini yang bisa mengklaim bahwa ia benar-benar bersih dari dosa dan maksiat sehebat apapun ibadah dan amal soleh yang telah ia lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan fakta ini dengan mengatakan, "Kullu ibni Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun." Artinya, setiap anak keturunan Adam itu suka melakukan kesalahan, namun sebaik-baik orang yang suka melakukan kesalahan adalah mereka yang suka bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka terjatuh dalam dosa, tergelincir dalam maksiat itu memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kita semuanya. Tetapi ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendorong kita untuk bertaubat dan memohon ampun atas ketergelinciran itu. Karena seseorang manusia yang sukses adalah manusia yang tidak akan membiarkan dirinya terus tenggelam dalam kesalahan dan kekeliruan. Manusia yang sukses adalah manusia yang selalu belajar dari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di dalam pesan yang kedua ini Rasulullah SAW menegaskan rahasia sukses dan bahagia itu dengan mengatakan, wa'ati'in sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Jangan biarkan diri ini terus tenggelam dalam lumpur dosa dan maksiat. Segera tinggalkan dan bertaubat, lalu perbaiki dengan cara melakukan perbaikan dan amal soleh yang telah dapat menghapus catatan hitam dosa itu. Jangan biarkan diri terus tenggelam dalam kemaksiatan apapun bentuknya. Segera tinggalkan dan bertaubat, lalu perbanyak ibadah dan amal soleh di sisa-sisa umur ini agar catatan kelak telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah jalan hidup seorang hamba yang akan bahagia dan sukses dunia hingga akhirat. Lalu pesan yang ketiga dan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wa khaliqin nas bi khuluqil hasan, serta perlakukanlah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kesuksesan dan kebahagiaan kita tidak sekedar ditentukan oleh seperti apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ditentukan oleh seperti apa model interaksi kita dengan sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan dan kebahagiaan seorang mukmin ditentukan dengan perpaduan yang seimbang antara menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membangun interaksi yang baik dengan sesama manusia. Karena itu, akhlak yang baik adalah akhlak yang indah, memiliki nilai timbang yang sangat dahsyat di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Ma man syai'un asqalahu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min hasanil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seseorang mukmin itu di hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Maka selain memperbaiki sholat kita, selain menjaga diri dari dosa dan maksiat, jangan lupa untuk memperbaiki akhlak kita dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Perbaiki akhlak kita dalam berinteraksi dengan istri dan anak-anak kita. Jangan sampai sholat kita luar biasanya indahnya, pakainya kita luar biasa islaminya, tetapi perlakuan kita kepada istri dan anak-anak kita jahiliyah. Perbaiki akhlak kita dalam bergaul dengan tetangga, dengan sesama saudara muslim, meskipun itu memiliki perbedaan. Kenapa? Karena bagi kita akhlak yang baik kepada sesama muslim itu bukan sekedar pencitraannya, tetapi itu adalah jalan kita untuk selamat dan bahagia di dunia dan kelak di akhirat nanti.
Motivasi utama kita memperbaiki akhlak interaksi kita bukan untuk mendapat apresiasi manusia, tapi agar saat kita dihisab, saat amal kita ditimbang, di sana ada amalan bernama akhlak yang baik yang akan memperberat timbang amal kita. Aku lihat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi fil imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usiku wa iyyakum bi taqwallah wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أعز الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين سيادة وانصر من نصر الدين واخذل من خرج للمسلمين. Waalaikumsalam walhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu